Pagi ini saya lihat banyak yang pakai merah. Masih suasana Imlek. Ya, bagi yang merayakan, saya ucapkan Gong Xi Fa Cai. Xinian Kuailo. Dan yang penting, Ang Pao Nalai. Saudara, memori waktu kecil ya. Kalau Sintia itu paling senang anak-anak kecil. Karena apa? Dapat angpau. Ya, kalau kemarin saya lihat di TV Trans 7 itu pernak-pernik Imlek ada jual lampion rame ya, merah. Ada jual itu angpau, kertas-kertas angpau. Tapi anak sekarang pinter, kertas angpau itu bagus-bagus ya, saudara. Tapi anak-anak pinter, nggak penting angpau kertasnya, yang penting isinya. Angpau kertasnya bagus, isinya ya. Anak sekarang pinter-pinter. Puji nama Tuhan. Kalau dulu waktu kecil senang dapat angpau, tapi sekarang sudah lansia seperti saya juga senang. Anak-anak saya bilang gitu, "Ma, gantian." Saya yang dapat angpau, puji Tuhan ya. Anak-anak kasih saya angpau. Walaupun tidak pakai kertas merah ya. Anak saya yang di luar negeri transfer. Puji Tuhan, Tuhan baik. Saudara, khotbah saya pagi hari ini saya beri judul Tetap Taat. Tapi enggak titik ini ya, saudara. Tetap taat, walaupun dalam keterbatasan, walaupun dalam kesesakan, walaupun dalam kemustahilan, tetap taat. Saudara, taat itu tulisannya ya, dari depan belakang sama. Taat. Ya sudah, pokoknya taat. Ya. Prinsipnya, taat itu berarti melakukan. Cuma melakukan apa yang diperintahkan atau dikatakan. Tidak lebih, tidak kurang. Itu taat, sudah lakukan aja. Apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan, itu taat. Tidak perlu tanya jawab, tidak perlu berargumentasi. Ketaatan itu suatu proses yang harus kita pelajari ya. Seringkali kita ini seringkali berargumentasi, sering bertanya jawab. Taat itu Tuhan perintahkan apa? Ampuni, maafkan. Kalau ada saudaramu yang salah, maafkan, ampuni. Tapi seringkali kita berargumentasi. Tuhan, dia yang harus minta maaf. Saya kan senior, saya kan lebih tua, dia lebih muda. Tuhan tidak senang berargumentasi. Tuhan katakan, ampuni ya sudah, ampuni, nggak peduli lebih tua, lebih muda, tidak perlu berargumentasi. Seringkali kita yang berargumentasi. Dia yang lebih tua, dia yang lebih muda, saya lebih tua, harusnya dia yang datang kepada saya minta maaf. Tidak ya saudara, kita belajar taat, melakukan saja apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, slogan kita tahun ini adalah prajurit Kristus. Salah satu sifat prajurit itu taat. Ya, kalau saya lihat di TV waktu apel ya, berapa prajurit hadir, ada komandan. Saya nggak tahu apa yang dikatakan komandan. Kalau datang ke salah satu prajurit, apa yang dikatakan langsung jawabnya siap. Itu ya sifat prajurit. Walaupun saya pikir waktu saya lihat, walaupun prajurit itu jawab siap gitu, mungkin saat itu dia sedang susah atau ada masalah atau sedih, tapi tetap siap. Apa yang dikatakan komandan itu siap ya saudara. Seperti cerita dalam Lukas ya, cerita di Alkitab di Lukas yang perwira di Kapernaum itu, waktu Tuhan mau menyembuhkan hambanya, mau datang, perwira itu berkata, nggak usah datang Tuhan, cukup katakan aja. Karena perwira ini punya bawahan, dia sendiri juga bawahan, dikatakan kalau
dia berkata datang, datang, pergi, pergi. Itu sifat prajurit ya. Kita mau belajar sebagai prajurit Kristus. Kristus adalah komandan kita. Apa yang Tuhan katakan siap ya. Kita belajar dari sebuah cerita di Alkitab. Mari kita baca 1 Raja-Raja 17, suatu cerita yang tidak asing ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Kita baca ayat 8 mulai tentang janda Sarfat ya saudara. Elia dan janda Sarfat. Ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Memerintahkan seorang janda. Ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Janda ini bukan janda kaya ya, janda miskin. Buktinya dia mengumpulkan kayu api. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saya pikir Nabi Elia ini kok apa ya, sudah dikasih enggak sungkan, maaf ya, sudah minta minum, minta roti. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku, padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kalau di Alkitab bahasa masa kini dikatakan, aku akan pulang membuat roti. Itu menjadi makanan yang terakhir bagiku dan bagi anakku. Makanan yang terakhir. Sesudah itu aku menunggu mati. Itu di Alkitab masa kini. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sudah dibilangi, enggak ada, cuma punya segenggam tepung. Wes toh, aku dulu. Ya saudara, saya pikir kok Nabi Elia ini, maaf kata, ngeyel gitu ya. Sudah dibilang, enggak sungkan ngeyel. Tapi ini firman Tuhan. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ternyata perkataan Elia itu ada profetik ya, ada nubuatan. Ada wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada ibu janda ini. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ayat yang terakhir ya. 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah
dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara, firman Tuhan ini, cerita ini sering kita baca ya, sering kita sudah enggak asing. Kalau pada waktu saya baca cerita ini ya, saya pikir kadang-kadang itu cara Tuhan. Waktu itu ada kekeringan, pasti ada kelaparan. Kalau saudara baca sebelumnya ayat 1 itu juga terjadi kelaparan waktu itu di bangsa Israel. Enggak ada hujan selama 3,5 tahun. Saudara, kekeringan. Tapi di ayat yang sebelumnya, Elia ini seorang hamba Tuhan yang taat. Tuhan bilang, pergi sembunyi kamu di tepi sungai Kerit. Taat, dia pergi. Dan anehnya tuh, saudara, kalau saya baca saat itu ya, lucu ya, sudah ada Gojek loh, Gosen. Siapa? Gagak. Tuhan bilang Tuhan pelihara. Waktu pagi Gagak datang bawa roti, bawa daging. Sore Tuhan Gagak juga bawa daging, bawa roti. Gosen yang Tuhan, Gagak. Kalau kita saat ini ada Gojek, ada Gosen ya, mau beli apapun gampang. Tuhan itu heran, zaman dulu sudah ada Gagak bisa diperintah Tuhan untuk memelihara seorang nabi yang taat, Nabi Elia. Kalau kita baca tadi, terus Tuhan bilang sama Elia, sudah kamu sekarang pergi ke Sarfat, aku sudah perintahkan seorang janda. Loh, kok janda yang diperintah Tuhan? Kok enggak pengusaha? Kok enggak konglomerat yang akan memelihara Elia? Seorang janda miskin lagi, maaf ya. Enggak salah ini Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Ya saudara, Tuhan itu, cara Tuhan itu kadang di luar nalar kita. Kita nggak ngerti apa maksud Tuhan. Tapi taat saja, Elia taat, ya sudah berangkat dia ke Sarfat. Dan di situ dia ketemu seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu. Mungkin waktu itu secara manusia Eli, loh syok ya. Loh kok ini yang diperintah Tuhan ya. Kok ini yang disuruh memelihara saya, tapi enggak, Elia taat. Sampai Elia bilang, tolong ibu, saya minta minum, saya minta roti kecil. Janda Sarfat ini, kalau saya pelajari bukan dari bangsa Israel, jadi dia seorang bangsa yang kafir ya, belum kenal Tuhan. Dikatakan tadi, bukan Allahku, Allahmu ya, berarti waktu itu dia belum percaya siapa Tuhan. Siapa Allah yang disembah Nabi Elia itu. Tapi kita mau belajar dari cerita ini ya saudara. Apa yang dilakukan ibu janda ini walaupun dia belum kenal Tuhan. Walaupun dia seorang kafir ya. Dalam cerita ini ada dua sosok. Satu Nabi Elia yang sudah saya katakan tadi, seorang nabi yang taat. Dua, kita belajar dari ibu janda ini ya. Ibu janda ini walaupun dalam keterbatasan, walaupun dalam saat kepepet ya, tepung cuma 1 genggam, minyak cuma sedikit, tapi ibu janda ini punya hati yang apa? Murah hati. Dia tetap walaupun mungkin kedumel ya, bisa dibilangi tepung cuma sedikit, sudah ini makanan terakhir, tapi Elia masih minta. Tapi dia tetap murah hati. Dia mau dalam masa kesulitan pun dia mau berbagi. Itu yang kita pelajari. Kita harus belajar dari ibu janda ini. Seringkali kalau saya di posisi ibu janda itu mungkin gak seperti itu ya. Oh, buat aku sendiri aja kurang kok ya, mau berbagi. Tapi pagi hari ini Tuhan minta kita belajar seperti ibu janda ini. Punya hati yang murah hati. Walau apapun keadaan kita, kalau itu yang Tuhan suruh, kita belajar taat, murah hati. Kedua, apa sifat ibu janda ini? Dia enggak putus asa. Walaupun saat itu dia sulit, dalam keadaan yang kepepet, dalam keadaan yang terjepit ya. Dia katakan ini makanan terakhirku, habis itu aku nunggu mati sama anakku. Tapi dia enggak putus asa. Buktinya dalam keadaan sulit pun dia berusaha. Dia masih cari kayu api ya untuk masak. Dia bilang kehidupan harus tetap berlanjut. Seringkali kalau kita sudah kepepet,
kita itu cuma duduk, termenung, putus asa. Enggak ya, ibu janda ini sudah kepepet-pet dia. Tapi dia tetap ada motivasi, tetap hidup, tetap berusaha. Ada positif ya. Saya pikir tetap harus dia jalani. Sifat yang ketiga apa? Walaupun ibu janda ini belum kenal Tuhan, tapi dia tuh, kalau saudara baca tadi begitu Elia ngomong, tolong buatkan aku dulu, langsung pergi loh. Ya walaupun dia tadi menjelaskan, saya enggak punya tepung, saya cuma 1 genggam, minyak saya cuma sedikit. Tapi dia tetap melakukan apa permintaan Elia. Dia tetap taat, dia mau belajar. Walaupun dia belum kenal Tuhan ya. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang sudah kenal siapa Tuhan kita. Mosok kalah sama ibu janda itu ya. Apa yang Tuhan katakan? Kita belajar taat ya. Dan apa saudara, ketaatan itu akhirnya mendatangkan mujizat. Aneh ya. Saya pikir, saya bayangkan imajinasi saya. Apa ya? Tepung cuma segenggam di mangkok itu ya. Tempayang mangkok, minyak cuma sedikit. Diambil, masak. Besok, loh ada lagi. Keluar lagi, aneh ya. Bin ajaib. Terus dimasak lagi. Besok ada lagi. Sampai masa kekeringan itu lewat. Masa kelaparan itu lewat. Itu loh Tuhan. Enggak, Tuhan enggak, kadang-kadang memang Tuhan izinkan. Tuhan tuh enggak berkati brek gitu ya. Bikinnya nanti begitu habis langsung ada orang kirim 1 karung tepung, 1 jerigen minyak. Enggak, ternyata diambil habis, besok ada lagi segenggam, bikin lagi, besok ada lagi, terus ya. Kadang cara Tuhan seperti itu. Tuhan memberkati kita itu sesuai apa kebutuhan Tuhan, apa kebutuhan kita dan kehendak Tuhan. Saudara, dan apa yang keempat, orang yang percaya dan taat itu akan melihat kuasa Tuhan. Dan sampai akhirnya janda ini melihat kuasa Tuhan. Dia katakan, ternyata betul di ayat yang terakhir itu, ya, sekarang aku tahu bahwa engkau seorang nabi yang diutus Tuhan ya. Dan firman yang diucapkan nabi itu dari Tuhan adalah kebenaran, profetik, nubuatan, wahyu. Sampai ibu janda ini mengerti ya betapa Allahnya Elia itu Allah yang hidup. Saudara, untuk jadi taat ya, kita itu harus belajar. Gak bisa kalau kita tidak berusaha belajar. Karena sifat manusia itu dari awal, Adam dan Hawa itu tidak taat. Tuhan bilang jangan dimakan, tidak taat, melanggar. Maka kita itu harus belajar, taat itu kita harus belajar. Memang susah, sulit ya untuk taat itu. Tapi kita harus belajar. Apa yang harus kita pelajari? Untuk taat, kita harus belajar rendah hati. Apa? Menempatkan diri kita itu lebih rendah dari orang yang harus kita taati. Kalau kita merasa lebih mampu, lebih bisa, lebih tinggi, lebih berkuasa, gak mungkin kita bisa taat. Kalau kita menempatkan diri kita lebih rendah, kita baru bisa taat. Kadang-kadang kita itu terlalu menempatkan diri kita tinggi. Aku lebih mampu, aku lebih bisa. Gak mungkin, gak bisa taat. Ya saudara, kita harus belajar rendah hati. Yang kedua, kita harus belajar mendengar. Ya, 1 Samuel 15 ayat 22b dikatakan apa? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Kalau di Alkitab masa kini dikatakan taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dan patuh lebih baik daripada lemak domba. Bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak pernah tahu, tidak pernah mendengarkan apa perintah-perintah Tuhan. Ya. Perintah-perintah Tuhan itu ada di dalam Alkitab.
Bagaimana kita tahu kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Itu sebabnya kita harus belajar. Setiap hari kita baca Alkitab supaya kita tahu apa perintah Tuhan untuk kita, supaya kita bisa lakukan ya. Prajurit itu taat. Sebagai prajurit Kristus kita taat apa yang menjadi perintah Tuhan. Yang ketiga apa? Belajar menyesuaikan diri dengan perintah Tuhan. Belajar memahami apa yang Tuhan mau. Belajar menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ya saudara. Waktu di Taman Getsemani di Matius 26 ayat 39 sampai 42 dikatakan, tuh Bapak kalau boleh cawan ini lalu dari aku. Sebagai manusia, Yesus waktu itu dia merasa sangat tertekan dan takut. Kalau boleh cawan ini lalu, tapi di dalam ayat 42 dikatakan, kalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Belajar menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya memahami kehendak Bapa, namun juga berusaha menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Kita kadang-kadang malah Tuhan yang justru menyesuaikan dengan kehendak kita. Kita punya kehendak, Tuhan gini-gini loh, ayo toh Tuhan ya. Tuhan yang harus menyesuaikan dengan kehendak kita. Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Belajar menyesuaikan diri dengan kehendak Bapa. Kehendak kita disesuaikan dengan kehendak Bapa. Di saat kesesakan ya saudara, tetap taat kepada Bapa, itu sifat Tuhan Yesus. Walaupun sampai dia peluhnya seperti darah, dia tertekan tapi dia tetap taat. Mau menanggung, mau meminum cawan dosa-dosa kita manusia. Saudara, ketaatan itu seringkali gagal karena apa? Karena pikiran kita. Seringkali kita itu diperumit dengan pikiran kita sendiri. Sampai kita itu gak bisa taat. Kasarnya maaf, keminter ya. Kadang-kadang Tuhan bilang gini, ya itu tadi seperti saya katakan, maafkan, ampuni. Oh ya enggak, Tuhan dia yang berbuat salah kok. Ini pikiran kita yang memperumit kita, sehingga kita itu seringkali sulit untuk taat ya. Kita belajar. Saya juga belajar. Saya ini orangnya juga keras ya. Saya cucunya Ibu Lydia saya panggil Bobo, itu dulu terkenal keras. Orangnya sangat disiplin dan keras. Saudara, dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintahnya itu tidak berat. Perintah Tuhan itu enggak berat, yang memperberat itu pikiran kita, argumentasi kita, yang seringkali kita itu enggak mau taat, enggak bisa taat. Belajar ya pagi hari ini, apapun keadaan kita, mungkin seperti Ibu Janda, kita dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan keterbatasan, kita mau belajar. Pagi ini Tuhan menghendaki kita taat, melakukan segala perintahnya, segala firman-Nya. Dan ketaatan itu tidak sia-sia, pasti mendatangkan mujizat. Di dalam ketaatan kita baru bisa melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Bagaimana kuasa Tuhan itu buat kita, anak-anaknya. Saudara, kalau kita baca lagi kita lihat di Kejadian ya, cerita tentang Ishak ya, Bapak Ishak. Bapak Ishak ini seorang yang taat, anaknya Abraham ya. Waktu itu juga terjadi kelaparan di Israel ya. Bapak Ishak ini tinggal di Gerar, di daerah Filistin. Waktu terjadi kelaparan, Bapak Ishak ini mau pergi ke Mesir. Ya logis ya, karena Mesir itu waktu itu negara yang kaya.
Secara akal manusia masuk akal. Buktinya apa? Waktu bangsa Israel itu keluar, dipimpin Tuhan keluar dari Mesir, di padang belantara, masih inget Mesir. Marah sama Musa. Coba masih di Mesir, bisa makan bawang pre, bawang putih, bawang merah, mentimun ya. Di padang belantara tidak ada apa-apa. Waktu Bapak Ishak dan keluarganya mau pindah ke Mesir, Tuhan berfirman, jangan pergi ke Mesir, tinggal diam di daerah ini, di negeri ini. Walaupun nggak ngerti Bapak Ishak ini, tapi nurut. Kalau saudara baca di Kejadian 26 ayat 1 dan seterusnya cerita itu ya. Tapi Bapak Ishak ini nurut. Dia tetap tinggal di negeri itu. Walaupun dia enggak ngerti loh, ini negara, ini lapar loh Tuhan. Tapi dia nurut. Kalau saya baca selanjutnya Bapak Ishak dalam keadaan kekeringan itu dia menabur. Akhirnya di ayat 12 itu saudara baca apa? Taburannya itu diberkati Tuhan sampai 100 kali lipat. Dan di ayat 13 sampai Bapak Ishak ini menjadi seorang yang kaya raya dan sangat kaya. Itu berkat orang yang taat mendengar suara Tuhan walaupun tidak ngerti. Memang seringkali kadang-kadang Tuhan suruh kita itu nggak ngerti apa sih maksudnya Tuhan ini. Tadi dikatakan sudah taat itu melakukan saja apa yang diperintah, apa yang dikatakan. Kita mau belajar ya. Belajar taat kepada Tuhan. Ketaatan itu dalam firman Tuhan sering diumpamakan Tuhan itu seperti seorang gembala dan domba. Gembala yang baik. Kita ini domba-dombanya Tuhan. Domba itu lemah ya, lain dengan kambing. Domba itu lemah, gampang tersesat. Kekuatan domba itu cuma ada di kekuatan gembala. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, jadi domba itu, kita anak Tuhan itu harus punya sifat domba, tapi punya sifat kekuatan dan keberanian seorang gembala. Gembala itu berani. Kalau ada binatang buas yang mau menyerang dombanya, gembala yang maju. Supaya enggak tersesat, kita mau mendengar terus suara gembala yang baik itu. Apa yang diperintahkan gembala yang baik itu? Kadang-kadang suara dunia ini lain ya saudara. Suara dunia ini lain. Saya malah ingat cerita waktu Tuhan Yesus mau menyembuhkan anak Pak Yairus. Sudah dalam keadaan genting, krisis, anaknya sakit keras, dihadang oleh perempuan yang sakit pendarahan. Pada saat sudah mau dalam perjalanan OTW ke rumah Pak Yairus, orang-orang dari rumahnya Pak Yairus, udah nggak perlu. Buat apa susah-susah mendatangkan juru ke rumah, anakmu sudah mati. Apa kata Tuhan Yesus? Jangan takut, percaya saja. Cuma itu yang dikatakan Tuhan. Sudah, enggak usah dengerin suara orang-orang luar. Suara dunia itu kadang-kadang lain. Kalau suara dunia apa? Ya sopo sing salah, maaf minta maaf dulu enggak. Tuhan bilang, kalau kamu yang rohani, minta maaf, ampuni. Kasihlah sesamamu manusia. Bahkan Tuhan bilang, kasihlah musuhmu. Itu perintah Tuhan. Kita mau belajar taat ya. Pagi hari ini kita sama-sama belajar taat. Saya juga belajar. Memang susah, kalau nggak belajar nggak bisa. Sifat kodrat manusia ini selalu ingin melanggar. Kalau dibilangin tidak boleh malah dicoba dilanggar. Rambu-rambu lalu lintas dilarang belok. Tolak-tolak enggak ada polisi belok ya. Itu melanggar. Lampu itu yang sering saya tahu, traffic light merah hijau biru, merah hijau kuning. Cara kok ada biru ya. Sana sepi walaupun ini merah belum hijau. Sepi. Itu sifat manusia. Tapi kita anak-anak Tuhan pagi hari ini, Tuhan minta kita, Tuhan mau kita belajar taat. Terutama taat kepada Tuhan dan taat
kepada orang tua, pimpinan. Saudara, tidak usah saling menghujat. Nanti tanggal 14 kita pemilihan umum ya. Kita minta pimpinan Tuhan. Siapa yang mau kita coblos? Kita minta hikmat Tuhan. Biar Tuhan yang memilihkan buat kita seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang baik untuk bangsa ini. Sekian firman Tuhan. Saya kerindu nyanyi lagu lama ya. Lagu Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga Tangannya terbuka. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tak tersembunyi. Kuasa Sama-sama kita angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Amin. Saya juga. Tangannya Tangannya terbuka. tak tersembunyi. Terima kasih Tuhan. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau masih sama. Engkau masih berkuasa. Dan kuasamu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, kami masih berpeluang besar untuk menikmati, untuk mengalami kuasa Allah. Haleluya, Engkau tidak pandang bulu, tidak pandang rupa, Engkau tidak membeda-bedakan. Kami mau taat, kami mau setia, kami mau percaya Tuhan. Kami rindu mengalami kuasa Allah. Melalui kehidupan kami, di dalam kehidupan kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Seluruh jemaat Tuhan mengalami kuasa Allah. Mengalami kuasa Allah, mengalami kuasa Allah. Semua jemaat menjadi tanda-tanda keheranan bagi banyak orang. Orang terkagum-kagum melihat kami, melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami imani Tuhan. Kami simpan firman-Mu dalam pikiran hati kami. Terus perkatakan firman-Mu Tuhan. Haleluya, firman-Mu memulihkan kami, menyembuhkan kami, mengubahkan kami. Jadikan kami menjadi manusia yang baru. Haleluya, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Semua jemaat penuh kasih Tuhan, karakter Tuhan, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan. Terima kasih, haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus berserah, pasrah sama Tuhan. Apa kata Tuhan, kami selalu berkata ya.
siap lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan kembali melanjutkan segala aktivitas kami. Kami mau terus yakin menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Amin. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Dalam setiap usaha, pekerjaan studi kami, pekerjaan pelayanan kami, untuk keluarga kami, untuk negeri kami, untuk gereja kami. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami Indonesia akan mengadakan pemilu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Haleluya. Para malaikat di surga semua menjaga, melindungi, memagari Indonesia. Amin. Tuhan, damai sejahtera surgawi, kasih Tuhan melimpah, mengalir, membanjiri negeri kami Indonesia. Roh takut akan Tuhan ada di Indonesia. Pilihkan bagi kami pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mencintai seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sanggup menjawab doa kami lebih sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ada pengumuman gereja.